Salam warga Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Pada hari ini kita akan mereview sarung tangan yang sudah dinantikan oleh Sobat Kiper semua, yaitu TKB Ristar V ya, yang seri terbaru yang berwarna biru dan pink ya. Saya memilih khusus yang negatif cut. Itu kenapa? Karena saya sudah kangen sama Go Full Pure negatif cut, dan dari 3 warna yang tersedia ya, yang hijau dan orange, pilihan hati saya memang jatuh di yang warna biru karena menurut saya yang paling cakep. Kalau Sobat Kiper yang sudah lama menyaksikan review barang kiper pasti mungkin ingat kalau di TKB Ristar yang seri sebelumnya saya itu emang kepincut banget pengennya yang warna biru yang negatif cut. Namun kemarin karena rasa penasaran akhirnya beli yang warna hijau ya. Dan kali ini saya memutuskan untuk membeli sesuai dengan hati nurani saya yang berwarna biru ini, dan menurut saya pribadi ya paling cakep negatif cut. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beli yang warna biru ini ya. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama, desain glove-nya itu, desain tas glove-nya sendiri itu standar ya. Di belakangnya itu ada keterangan ukuran size glove, juga perawatan glove ya, dan juga ada slogannya Made for the Best dari TKB ya. Dan di depannya ini ada tulisan TKB Ristar Season 2022. Ya, ini memang biasanya TKB itu rilis glove top grade dan mid grade sekali setahun. Dan salut kepada TKB yang sudah menggunakan sistem inventory dan barcode standar seperti ini ya. Jadi untuk Sobat Kiper yang penasaran ya, jadi sebenarnya sistem barcode seperti ini itu mungkin hanya berlaku di toko Kiper Bandung kalau mereka udah menggunakan sistem point of sale seperti demikian ya. Namun ini memang sudah langkah maju dibandingkan dengan brand-brand glove lokal yang belum tentu bisa menggunakan sistem barcode ya, meskipun mungkin ini bisa jadi cuma untuk sistem internalnya mereka. Namun itu sudah perkembangan ya. Jadi, dan biasanya kalau Sobat Kiper beli barang dari Adidas, Nike gitu, biasanya memang pasti ada stiker seperti ini dengan barcode-nya ya. Biasanya bahkan ada di, kalau beli sepatu biasanya di kotaknya dan juga di packaging ya. Itu hal yang sangat umum untuk ngelabelin inventory. Nah, langsung saja kita mulai. Tasnya ini desainnya menurut saya slick ya, slick ketat juga. Jadi kalau Sobat Kiper ada perhatikan ya, ini memang dia lebarnya itu pas-pasan, tapi panjangnya itu ngebuat dia jadi lebih panjang dibandingkan lebarnya ya. Kalau Sobat Kiper nangkep apa yang saya maksud ya. Jadi desain tasnya sendiri menurut aku memberikan kesan rapih ya, seperti demikian. Nah, si TKB Ristar kali ini itu muncul sebenarnya dalam 3 warna ya. Yang warna hijau itu dia fingertip, dan di warna orange dia vapor cut ya, hybrid vapor seperti demikian. Dan di yang warna biru ini dia menggunakan full negative cut ya. Negative cut sendiri itu adalah cut favorit saya, meskipun saya paham bahwa di dunia modern ini jenis cut yang paling efisien, yang paling efektif itu sebenarnya adalah turunan dari negatif cut, bukan negatif cut murninya sendiri ya. Nah, yang akan kita bahas kenapa ada beberapa kelemahan di jenis cut ini ya. Nah, mari kita mulai dari backhandnya ya. Backhand TKB Ristar ini dia menggunakan PK latex. PK latexnya ini sendiri sifatnya sangat fleksibel. Jadi ketika Sobat Kiper menggunakannya ini ketika bermain, PK latexnya ini tidak menghalangi gerakan tangan Sobat Kiper secara berarti. Jadi tidak ada masalah seperti yang kalau misalnya Sobat Kiper menggunakan dumbbell rasanya itu jadi lebih kaku ya. Di PK latex ini kaku tersebut tidak benar-benar terasa. Jadi ini adalah salah satu glove yang di mid grade yang menurut saya fleksibilitas jarinya itu tergolong baik sekali ya. Dan di sini kita bisa lihat dia printing dengan warna biru gelap, ada pinknya juga, dan juga di bagian gaset di 2 jari tengah itu juga menggunakan dry fit warna pink. Jadi kombinasi warnanya ini sangat menyenangkan sekali. I really like it. Saya senang banget dengan kombinasi warnanya ya. Di bagian belakangnya dia ada menggunakan di bagian punch zone ini ya, bagian yang kasar seperti ini seakan-akan menjadi tempat knuckle ya, tinjuan untuk kamu melakukan punching zone. Apakah benar berguna atau memberikan grip tambahan? Jawabannya tidak begitu ya, karena permukaannya sendiri terlalu kecil untuk memberikan perubahan ya. Dan di bagian backhand ya, ini saya nggak tahu ada tertangkap kamera atau tidak ya, tapi di sini ada watermark ya, seakan-akan seperti bekas tulisan seperti itu yang menandakan Ristar, TKB Ristar seperti demikian ya, bagian dari untuk branding di belakang glove. Dari segi wrist insert ya, wrist insertnya ini dia menggunakan bagian spandex, termasuk sedikit ketat, namun tidak begitu bermasalah bahkan untuk saya yang tangannya tergolong besar ya.
begitu dipakai rasanya itu fitnya bagus sekali, nyaman, menggunakan double strap yang bisa digunakan dengan sangat baik sekali ya. Menurut saya dari segi fit ini saya sangat rekomendasikan kepada sobat kiper untuk membeli true size saja. Jadi kalau sobat kiper selama ini udah nyaman pakai size 9, silahkan teruskan pakai size 9. Tidak perlu naikkan atau menurunkan ukuran karena panjang jarinya ini standar. Saya biasa menggunakan size 10 dan di sini ada jeda jari sekitar 1 cm lebih ya, 1,5 cm yang itu masih sangat fit, sangat sehat sekali ya. Jadi tidak perlu mengganti size untuk TKB Ristar kali ini. Nah, lalu di bagian cut ya yang kali ini saya beli ya, dia menggunakan negative cut. Negative cut murni ya, sesuatu yang belakangan ini kalau saya perhatikan sedikit banyak popularitasnya tenggelam ya oleh Hylacut dan juga dengan hybrid roll cut, roll negative cut ya. Namun untuk beberapa orang, ya termasuk seperti saya ya, masih aja saja ada yang mencintai cut ini dan pengen menggunakan glove seperti ini ya. Jadi kalau sobat kiper perhatikan ya, di sini saya ada di dalam tas birka saya ini sebenarnya ada VAT praksi. Sebentar lagi glove VAT praksi pikat saya itu umurnya udah habis karena saya senang pakai untuk fun football dan juga latihan seperti demikian ya. Setelah sekian lama akhirnya habis dan tampaknya memang si TKB ini saya pribadi akan menggunakannya sebagai glove latihan saya berikutnya ya. Karena feel-nya mantap sekali, daya redamnya oke, dan negative cut-nya ini memberikan rasa sensasi yang sangat crisp ya, rasanya ketika bola itu masuk, feel di jari itu sangat terasa sekali, fitnya enak dan cocok sekali untuk digunakan baik untuk latihan maupun tanding ya. Nah, negative cut-nya ini selain dia memberikan sensasi feel tangkapan yang sangat terasa di jari, negative cut-nya ini menurut saya memberikan daya redam yang surprisingly atau dengan mengejutkannya, daya redamnya itu cukup baik dibandingkan dengan mayoritas negative cut yang beredar di pasaran selama ini. Dugaan saya ini terjadi karena memang desainnya yang lebih puffy ya atau lebih menggelembung ke belakang seperti ini, ditambah dengan penggunaan PK latex yang fleksibel namun memberikan bantalan lebih ya. Jadi sobat kiper bisa lihat di bagian yang playtest tadi, saya beberapa kali melakukan tipping dengan menggunakan satu tangan dan di situ saya tidak merasakan ada impact yang keras atau impact yang menyakitkan dari bola ke jari yang berarti ya. Jadi untuk negative cut daya redamnya ini di atas rata-rata ya. Dan kalau dari segi kontrol jari, rasanya itu juga masih bagus meskipun memang harus diakuin feeling ketat di bagian jarinya terutama di bagian lebar itu tidak begitu ketat ya. Ini kalau sobat kiper bisa lihat di sini, nah ini ada ruang kosong ya. Sedangkan biasa keunggulan negative cut itu ada di fitnya yang di jari tergolong ketat, terutama di bagian kiri kanan jari ya. Namun di glove TKB Ristar ini dia sedikit longgar. Namun kelonggarannya tersebut ya, ditambah tadi ya tadi saya bilang menggelembung itu memberikan daya redam yang lebih baik untuk glove ini. Nah, kelemahan dari negative cut yang juga saya rasakan di TKB Ristar ini itu adalah inkonsistensi dalam ketika melakukan tangkapan karena ketika bola datang bisa jadi yang terkena bola itu adalah bagian gaset ya, sehingga luas permukaan latex atau lebih tepatnya kontak bola dengan latex itu tidak sepenuhnya langsung diterima. Jadi akan ada momen di mana gaset yang bakal bersentuhan dengan bola dan tentu saja grip dari gaset tidak akan seoptimal di latex ya. Itu sebabnya banyak sekali manufacturer glove yang di dunia modern ini malahan beralih ke hybrid roll negative cut dan juga turunan lainnya seperti misalnya Evo negative cut ya atau bahkan Vapor negative cut karena tujuannya itu adalah selalu untuk memaksimalkan luas permukaan latex sehingga ketika kiper melakukan tangkapan yang bersentuhan dengan bola itu adalah latex ya. Itu memang kelemahan abadi dari negative cut. Kelemahan kedua yang saya belum bisa konfirmasi ya dari negative cut itu biasanya adalah rawan robek di daerah sekitar gaset ya. Jadi kalau untuk sobat kiper yang sudah sering sekali menggunakan negative cut itu pasti tahu bahwa salah satu titik paling rajin rusak negative cut itu adalah di bagian gaset dua jari tengah ini ya. Kalau saya lihat sekilas dari kerapian jahitan ini harusnya tidak akan ada masalah secepat itu ya. Namun biasanya apalagi kalau sobat kiper sering pakai main dan ketatnya itu berlebihan, itu biasanya
robek itu bakal dimulai dari bagian sini ya, di bagian di antara jari tengah dan jari manis ya, yang bagian yang dua warna pink ini. Nah, itu tentu saja hal yang mesti menjadi pertimbangan sobat kiper kalau sobat kiper mau membeli glove roll negatif. Mau membeli glove negatif cut ya. Nah, dari segi latex siapa namanya ini? TKB melabeli latexnya itu sebagai New Basic Plus ya. New Basic sendiri itu sebenarnya adalah latex standar dari biasanya datang bibitnya dari Jerman ya, grade-nya namanya New Basic yang memiliki ketahanan lebih bagus daripada Super Soft ya, dan grip yang tidak jauh berbeda dari Super Soft ya. Dan meskipun itu tentu saja variasinya besar, karena saya masih ingat ada glove seperti Fat Praxi yang New Basic-nya itu termasuk sangat lengket sekali, namun ada juga seperti dari PGS ya, jadi saya rasa di PGS Eagle yang New Basic-nya tidak sebegitu lengket ya. Jadi banyak sekali variasi antara satu New Basic dengan New Basic lainnya, dan kali ini si TKB Ristar sendiri menggunakan yang dia labelin dengan New Basic Plus. Saya tidak tahu apakah New Basic Plus ini itu adalah varian baru dari New Basic yang emang dari manufacturer atau hanya dilabelin dari si TKB-nya sendiri untuk membuat branding seakan-akan berbeda dari brand lokal lainnya ya. Namun dari pencobaan saya sendiri ketika saya melakukan ketika saya melakukan playtest, latex New Basic ini termasuk dengan latex yang hampir hanya sedikit di bawah dari latexnya Fat Praxi yang menurut saya di mid grade adalah yang paling lengket ya. Jadi kalau misalnya Fat Praxi itu kelengketannya saya kasih skor 8, si TKB Ristar ini skornya itu ada di kisaran 7,5. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh, namun lengketnya itu masih bagus sekali. Jadi glove ini seperti yang saya selalu bilang, glove mid grade pun sekarang itu sudah cukup bagus untuk digunakan sebagai glove tanding ya. Jadi untuk sobat kiper yang ingin bertanding, TKB Ristar ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus untuk glove tanding sobat kiper. Namun kalau untuk latihan, nah kelemahan dari negatif cut itu adalah tension atau tegangan di bagian ujung-ujung jarinya yang ngebuat dia sangat rawan tergores dan juga mulai abrasi dari ujung jari. Itu tentu saja sedikit banyak akan mengurangi umur, sehingga saya sendiri dan ini di sini sudah ada beberapa goresan ya di ujung jari dari hasil latihan saya yang baru saya pakai sekali. Jadi saya sendiri tidak akan terlalu merekomendasikan glove ini sebagai glove latihan kalau sobat kiper pengen glove-nya awet ya. Kalau sobat kiper pengen glove yang awet untuk latihan dengan grip yang masih lumayan mumpuni, di situ rekomendasi saya sejauh ini masih Pinto. Kenapa? Di bawah 200.000 di reseller dan sobat kiper bisa dapat glove latihan yang cukup mumpuni, apalagi kalau tujuannya itu tahan selama mungkin ya, seperti itu ya. Sedangkan kalau glove ini saya rasa dari latexnya yang juga termasuk lembut dan juga ditambah dengan negatif cut yang akan sedikit banyak menurunkan durability atau ketahanan si glove. Tentu saja sobat kiper bisa menggunakan untuk glove latihan, namun ingat itu akan mempengaruhi umur si glove juga ya. Oke, saya rasa itu saja hari ini mengenai TKB Ristar ya. Semoga barangnya bisa keburu sampai sehingga minggu depan saya bisa nge-review glove Bixgal ya. Namun jika tidak, tentu saja saya bakal reviewnya di minggu depan berikutnya lagi ya. Itu saja untuk hari ini sobat kiper. Salam olahraga. Sampai jumpa sobat kiper semua.